Inilah kayu ulin yang berusia 100 sampai dengan 200 tahun. Pohon ulin ini ditebang oleh masyarakat zaman dulu, yaitu sekitar tahun 1950 sampai 1960. Nah, ini bagian batangnya, sedangkan yang sana adalah bagian akarnya. Kebetulan ini sudah dibongkar dengan ekskavator. Nah, ini kalau kita melihat ukuran batangnya ini sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter diameter batangnya dulunya. Nah, bentuk kayu ulin, pohon kayu ulin ketika sudah mati seperti ini itu semuanya sama bentuknya, warnanya hitam. Baik pohonnya, batangnya, akarnya maupun bahan yang sudah diolah menjadi bahan bangunan. Nah, ini contoh ketika sudah dilukai dengan parang. Nah, ini serat dagingnya. Ini adalah ciri khas serat ulin dan baunya juga. Dari bentuk dagingnya ini, daging kayunya ini diduga adalah ulin gerandis. Nah, ini akar-akarnya. Jadi ulin ketika dia sudah diolah menjadi bahan bangunan maupun ketika sudah batang ditumbang seperti ini, semua jenis varietas ulin warnanya sama. Yang bisa membedakan adalah ketika daging kayunya disinso, kita melihat warnanya seperti apa dan dari buahnya. Mengenal bentuk fisik dan anatomi kayu ulin Kalimantan. Nah, ini jika kita melihat pohon ulin, ada banyak jenisnya. Tapi pohon ulin hanya ada satu spesies, yaitu Eusiderosilon swageri, dan ada 4 varietas. Mari kita melihat bentuk fisik masing-masing varietasnya. Bentuk batang dan pohon ulin semuanya sama, yaitu berbatang lurus, dan sebenarnya dia tidak berbanir. Kalaupun ada, itu pengecualian apabila dia tumbuh di daerah yang miring, itu pun banirnya tidak terlalu lebar. Tajuknya berbentuk bulat dan rapat seperti ini. Di sana terdapat daun, lalu ranting, kemudian cabang-cabang, dan semuanya berbentuk mendatar. Dan ulin tumbuh di daerah yang rata maupun di area yang miring. Berdasarkan warna daging kayunya, ulin dibedakan ada 4, yaitu ulin tando berwarna coklat kemerahan, ulin lilin coklat gelap, ulin tembaga berwarna kuning, sedangkan ulin kapur berwarna coklat muda. Mari kita mengenal jenis-jenis varietas ulin, mulai dari bentuk batang, daun, warna daging, bentuk bibit, bentuk buah, bentuk biji, cangkang, hingga lembaga intinya. Video ini berseri. Selamat menonton. Seri pertama ini kita bicara tentang ulin Kalimantan, varietas ulin sengkubak atau disebut juga Opoidus. Inilah bentuk buahnya, bulat seperti buah pinang. Nah, ini adalah bagian bawah dari buah ulin. Jadi kalau dia bergantung ini begini, bagian bawah. Sementara ini adalah bagian tangkainya. Nah, inilah bentuk penampang lurus, dan ini penampang melintang dari daging buah ulinnya. Nah, pada bagian tangkainya tadi itu adalah menjadi bagian belakang pada biji ulin. Sementara yang bagian belakang buah ulin, jadi bagian ke tanah itu tadi, menjadi bagian yang depannya, titik tumbuhnya. Jadi seperti begini. Nah, ini adalah saya menyebutnya uterus. Jadi ada celah udara masuk,
dan disinilah bakal titik tumbuhnya. Inilah bentuk cangkangnya. Nah, ini bentuk cangkang bagian belakangnya seperti ini. Ini ketebalan cangkangnya. Sementara ini adalah bagian cangkang bagian yang tajamnya. Yang bagian akan muncul titik tumbuh. Lalu ini adalah lembaga intinya. Nah, pada lembaga inti semua jenis varietas ulin itu akan ada tanda seperti ini, tebal berwarna coklat. Ini sebagai tanda apabila kita menyemainya tumbuhnya benih baru atau bakal bibit baru atau disebut plumula. Sementara di bagian belakangnya ini akan tempat tumbuhnya radikula atau akar. Nah, di tanda warna coklat ini. Sementara bagian luar lembaga inti ini dilapisi lapisan epidermis menyeluruh sehingga dia akan terlindungi lembaga intinya dan berwarna coklat. Ini yang masih menempel pada cangkangnya. Lalu ini adalah lembaga intinya. Lembaga inti yang dibelah bentuk penampang melintangnya. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Disinilah tempat titik tumbuhnya nanti. Video ini berseri berlanjut sehingga selesai untuk varietas ulin sengkubak, dan pada akhirnya berseri sampai 4 varietas ini selesai. Ini adalah hasil observasi saya dengan Kusnadi putra asli Kalimantan. Sampai jumpa kelanjutan video berseri ini.